Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah syahadatal mu'minina al-muqinin, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan Rasulullah as-sadiqul wa'dul amin, adda risalah wa ballagal amanah, fakana mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Wassalatu wassalamu ala nabiyil huda wal rahmah, al-mab'utsu bil kitabi wal hikmah, khataman nabiyyina wa imamil mursyidin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadar rahman, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita sehingga kita dapat menunaikan salat Jumat pada hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik kepada para keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya, dan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang mulia ini, khatib berwasiat kepada seluruh jemaah sekalian, utamanya untuk diri khatib pribadi, agar sama-sama kita menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasalnya, takwa merupakan fondasi agar kita mulia di dunia dan di akhirat kelak nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Qushairi dalam kitabnya Lataif Al-Isyarah jilid 3 halaman 444 menjelaskan, maksud takwa pada ayat tersebut adalah pembebasan diri dari nafsu dan keinginan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Maka hamba yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling jauh dari nafsunya dan yang paling dekat dengan Allah Ta'ala. Di tengah masyarakat yang semakin modern ini, gaya hidup hedonis, gaya hidup glamor hampir sudah menjadi budaya. Tentu hal ini sangat mengkhawatirkan, karena pada dasarnya hedonis atau hidup glamor adalah gaya hidup yang dapat merusak kehidupan. Bahkan sebagian saudara kita ada yang terjerat pinjol hanya karena gengsi berlebihan. Artinya, dalam keterangan Imam Al-Qushairi tersebut menjadi jelas bahwa hedonisme merupakan gaya hidup yang sangat bertentangan dengan prinsip takwa itu sendiri, yaitu melawan dan menekan hawa nafsu sampai ke titik di mana seseorang benar-benar bisa menyembah kepada Allah Ta'ala tanpa mengharap apapun selain ridha-Nya.
karena itu merupakan tujuan diciptakannya manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimakumullah. Melawan gaya hidup hedonis, gaya hidup glamor tidaklah mudah, bahkan sangat sulit, terlebih bagi saudara-saudara kita yang hidup di perkotaan. Hal ini memerlukan proses yang cukup panjang dan kehati-hatian yang jelas lagi intens. Namun demikian, ada dua cara yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menekan dan melawan hedonisme. Yang pertama adalah menumbuhkan sifat qanaah, sebagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tentang kekayaan hati lebih utama daripada sekedar kekayaan duniawi. Beliau bersabda, "Laisal ghina an kasratil ard." Kekayaan bukanlah banyaknya harta benda yang dimiliki, walakinnal ghina ghinan nafs. Akan tetapi hakikat daripada kekayaan ialah hati yang merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sikap qanaah membuat seseorang lebih tenang dalam menghadapi kehidupan duniawi. Ia tidak akan selalu merasa kurang atau iri terhadap orang lain, melainkan menikmati dan mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala. Dengan qanaah, kita juga lebih mudah berbagi dengan sesama, karena tidak ada rasa takut kehilangan. Qanaah mengajarkan kita untuk menghargai apa yang kita miliki dan tidak selalu menginginkan lebih. Dengan demikian, kita dapat mengurangi keinginan untuk memiliki lebih banyak barang atau kekayaan yang tidak perlu. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang kedua, untuk menekan keinginan hedonisme adalah dengan memperkuat rasa syukur kita. Syukur merupakan pengikat kenikmatan yang telah didapatkan, sekaligus menjadi alat berburu terhadap nikmat yang belum didapatkan. Sebagaimana dikatakan sebagian ulama dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah jilid 1 halaman 313, "Asy-syukru qaydul mawjudi wa saydul mafqudi." Syukur adalah pengikat nikmat yang ada dan menjadi alat berburu terhadap nikmat yang belum didapatkan. Kalimat ini menekankan betapa luar biasanya pengaruh syukur terhadap apa yang telah kita dapatkan, khususnya karunia berupa iman, Islam, kesehatan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pengaruh syukur terhadap karunia dan kenikmatan yang belum kita dapatkan. Oleh karena keterangan tersebut, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kiat untuk kita agar kita mampu bersyukur. Beliau bersabda, "Unduru ila man asfal minkum." Perhatikanlah orang yang berada di bawah kalian. Wala tanduru ila man huwa fawqakum. Dan janganlah melihat orang yang berada di atas kalian. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Karena hal itu lebih patut agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Sabda Nabi tersebut merupakan perintah kepada kita untuk memiliki rasa syukur dan kesadaran atas nikmat dan karunia Allah Ta'ala kepada kita. Tidak hanya itu saja, sabda baginda Nabi tersebut juga mengisyaratkan bahawa salah satu penyebab orang yang memiliki sikap hedon adalah selalu membandingkan diri dengan pencapaian orang lain. Maka sikap syukur tidak hanya menghindarkan kita dari iri hati untuk selalu bersaing dan memuaskan hasrat duniawi saja, tetapi juga membawa ketenangan batin. Dengan bersyukur,
kita akan lebih mudah menerima takdir Allah Ta'ala, mendoakan kebaikan bagi orang lain, serta menjadikan setiap pencapaian orang lain sebagai inspirasi, bukan sebagai sesuatu yang harus ditandingi. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menerapkan qanaah dan syukur dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mengurangi dan menghilangkan sikap hedonisme dan meningkatkan kualitas hidup yang lebih bermakna. Kita dapat belajar untuk menghargai apa yang kita miliki, mengurangi konsumsi berlebihan, dan meningkatkan kepuasan batin. Jadi, mari kita mulai belajar untuk selalu memegang teguh sikap qanaah dan syukur dalam kehidupan sehari-hari. Hedonisme hanya akan membawa kita pada kekecewaan dan ketidakpuasan. Demikianlah khutbah Jumat siang pada hari ini. Semoga bermanfaat dan membawa keberkahan dalam kehidupan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.